Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kita wajib bersyukur karena sehat itu mahal harganya, ya. Jadi kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Baik anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin berdoa, ya. Ketua kelasnya Izah, ya. Silahkan Izah untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Terima kasih Izah sudah mengumandu jalannya berdoa. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Anak-anak sekalian, ini Bapak akan tayangkan slide ya dari PowerPoint. Nanti silahkan anak sekalian untuk mencermati kegiatan pada hari ini ya. Jadi yang pertama Bapak bagikan slide dulu ya. Iya, Pak. Sudah nampak? Sudah ya. Pak. Untuk pelajaran hari ini sebelum kita mulai Bapak akan absen dulu ya untuk kehadiran. Yang pertama Budi. Ada, Budi Pak. ada ya, Budi. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Sayekti. hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Izah, Izah tadi sudah ya. Kemudian Mubarak. Hadir, hadir. Pak. Alhamdulillah. Terus Hairiyah. Hadir, Pak. Alhamdulillah anak-anakku hari ini semuanya sudah hadir dan bisa mengikuti pembelajaran pada materi yang akan kita berikan. Nah, materinya apa? Langsung saja kita simak ya. Ya, sebelumnya Bapak akan tampilkan terlebih dahulu. Ini ada video yang nanti anak-anak bisa analisis atau amati apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh yang ada di sini ya. Gimana? Sudah melihat tayangannya? Sudah, Pak. Kira-kira apa? Sedang apa itu? Sedang melakukan apa itu? Bercermin, Pak. Bercermin ya. Ternyata yang bercermin itu tidak hanya manusia. Ya. Si monyet pun penasaran, pengen lihat ya kan? Saya ganteng nggak ini? Ya. Jadi monyet ini sedang melakukan bercermin. Nah, kalau dalam matematika bercermin ini masuk dalam materi transformasi geometri yang itu namanya adalah refleksi. Ya, jadi refleksi itu nama lainnya adalah bercermin. Jadi si monyet ini sedang melakukan refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pencerminan, yaitu hubungannya dengan pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Oh, ini harusnya bukan Y sama dengan X ya, nomor 4 itu maksudnya Y sama dengan X. Bapak masih kurang menuliskannya ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari 5 poin ya. Yang pertama apa? Melalui kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab dengan bantuan PowerPoint dan LKPD, peserta didik dapat yang pertama
menemukan sifat-sifat refleksi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep transformasi refleksi pada sumbu X. Yang ketiga, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep transformasi refleksi pada sumbu Y. Yang keempat, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep transformasi refleksi pada sumbu Y, bukan sumbu Y ya, maaf ini salah ketik lagi anak-anak, mohon maaf ya nanti Bapak salat ya, pada garis Y sama dengan X. Kemudian yang kelima, pada garis Y sama dengan min X. Nah, tentunya untuk mempelajari materi ini anak-anak harus paham dulu ya tentang koordinat kartesius, kemudian persamaan garis yang sudah dipelajari di kelas 7 atau kelas 8. Ya kan? Masih ingat nggak kira-kira? Budi masih ingat nggak, Bud? Pelajaran ya. Koordinat kartesius itu. Ya, ingat. Kelas Iya, 8. ya? Kelas 8 kan? Yang ada garis X mendatar, kemudian ada garis Y yang ke atas itu namanya adalah koordinat kartesius. Baik, nanti kalau lupa nanti Bapak bantulah mengingatkan kembali ya. Baik anak-anak, lanjut lagi. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang refleksi atau pencerminan. Yuk diamati dulu nih. Yang gambar sebelah kiri, ini sedang apa kira-kira menurut anak-anakku? Bercermin. Bercermin, ya, pintar, bercermin. Kira-kira ketika orang ini sedang bercermin, apakah bayangannya sama dengan aslinya? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Kemudian, apakah jarak orang tersebut ke cermin dengan cermin ke bayangannya, apakah jaraknya sama? Sama, Pak. Sama, ya. Jadi yang pertama adalah bentuk dan ukurannya sama, yang kedua jarak benda atau jarak orang ke cermin dengan jarak cermin ke bayangannya, panjangnya sama. Kalau kita lihat pencerminan ini sejajar sumbu X atau sumbu Y menurut anak-anak sekalian yang orang ini lakukan. Sejajar. Sejajar sumbu Y. Sumbu Y itu kan yang vertikal ya. Iya, Pak. Wah, pintar. Kemudian kita amati lagi anak-anak yang sebelah kanan tadi. Masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Gambar apa kira-kira yang sebelah kanan ini? Agak gelap-gelap gitu. Danau atau sungai, Pak? Wah, danau atau sungai. Pintar, Bud. Nah, danau atau sungai ini kan ada bayangan, ada yang aslinya kan? Ukuran dan bentuknya antara aslinya dengan bayangannya sama nggak? Sama. Sama. Misalkan ini ya, ini ada matahari mau tenggelam ya. Nah, matahari mau tenggelam sampai dengan permukaan air. Kemudian dari permukaan air ke bayangan yang di bawah ini, sinar matahari ini, apakah jaraknya sama? Sama. Sama. Jadi anak-anak sudah paham tentang pencerminan. Nah, sekarang yang dilakukan atau yang terjadi di sini itu pencerminan terhadap garis horizontal atau vertikal? Hori. Horizontal itu yang mendatar ya. Ya. Berarti kalau mendatar sama hanya dengan sumbu apa? Sumbu X. Wah, pintar. Sumbu X. Berarti untuk yang gambar kiri ini pencerminan yang vertikal atau sama halnya dengan sumbu Y. Kalau dalam koordinat kartesius, kemudian yang sebelah kanan itu adalah pencerminan terhadap sumbu X kalau dalam koordinat kartesius. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya lagi. Nah, tadi yang sudah kita amati ya, bercermin merupakan kegiatan setiap hari yang kamu lakukan. Apa yang dapat kamu nyatakan mengenai bayanganmu? Apakah bayangan tersebut memiliki bayangan yang sama denganmu? Nah, bentuknya sama? Iya. Ya, sama ya. Kemudian, apakah setiap kamu mendekati cermin, bayanganmu juga akan mendekati cermin? Iya. Iya. Kemudian, apakah bayanganmu pada cermin saling berhadapan dengan kamu? Iya. Iya, Pak. Iya. Baik, anak-anak sekalian, ini ada
apa namanya, nanti kita akan melakukan diskusi untuk mempelajari materi ini, yaitu tentang refleksi. Yang pertama, nanti anak-anak membentuk kelompok. Silahkan anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya, sudah kita bentuk. Silahkan anak-anak kembali melakukan kelompok seperti kelompok yang kemarin, ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan berdiskusi melalui LKPD. Nah, di LKPD ini nanti Bapak akan berikan LKPD melalui online ya. Di situ ada kita pakai live worksheet. Nah, tapi di sini Bapak juga akan berikan kertasnya, jangan khawatir anak-anak sekalian ya. Jadi kalau anak-anak ingin mengerjakan secara online bisa mengerjakannya melalui HP atau melalui laptop. Kemudian anak-anak silahkan mengerjakannya. Nah, tapi tetap Bapak akan berikan lembar kertasnya biar nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman dalam kelompok. Gitu ya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Kalau sudah kita lakukan diskusi, nanti terakhir akan ada presentasi. Jadi nanti silakan masing-masing presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kemudian nanti yang bagian akhir sendiri ada tes formatif yang akan kita bagikan linknya, yaitu karena tes ini nanti adalah online pakai quizzes. Nanti silahkan anak-anak bisa mengakses link yang nanti akan diberikan di akhir pelajaran. Baik anak-anak, sudah siap mempelajari hari ini? Siap, Oke. Pak. Kalau sudah siap langsung aja bergabung dengan kelompoknya yang seperti kemarin ya. Yuk silahkan anak-anak langsung membentuk kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Oh ya, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Kalau sudah berkelompok, saya bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti silahkan anak-anak cermati seperti apa LKPD-nya. Tapi kalau yang melalui online silahkan anak-anak buka linknya. Linknya sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp. Nanti silahkan langsung aja klik tuh linknya. Nah, langsung muncul untuk LKPD-nya ya. Baik, silahkan membentuk kelompok ya. Kemudian silahkan berdiskusi. Baik anak-anakku sekalian, yang ada di sambil kalian berkelompok ya, sambil kalian berkelompok, Bapak akan jelaskan dulu nih ya, sambil melihat atau sambil membuka link yang ada di grup atau buka-buka lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan nanti anak-anak pahami, amati, kemudian nanti dijawab ya. Silakan jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Nah, nanti ada 4 kegiatan. Yang kegiatan pertama adalah seperti ini. Ya. Kemudian nanti menyimpulkan. Kemudian ada kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua. Ada kegiatan ketiga. Kegiatan keempat. Wow. Banyak banget, Pak. Tenang saja anak-anak. Bisa kok. Ini hanya sederhana. Coba nanti nggak usah takut dulu ya. Pahami dulu kan belum dibaca soalnya, ya kan? Ya. Baik. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu bersama kelompoknya masing-masing. Yuk, dicoba dikerjakan. Oke, saya akan menuju ke kelompoknya Zainal. Coba diperhatikan dulu ya kegiatan yang pertama. Pasti bisa menjawabnya kan? Iya, Pak. Sama atau tidak, gitu ya? Iya. Iya, Pak. Oke, disimpan dulu jawabannya. Kalau pastikan ini bisa, nanti bisa dipresentasikan. Gitu ya? Kira-kira bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, langsung ke menyimpulkan. Nanti menyimpulkannya kan berarti berdasarkan kegiatan yang pertama ya. Oke. Ya, Pak. Sekarang kegiatan yang kedua. Nih, kegiatan yang kedua saya akan menuju ke kelompoknya Budi. Wah, ini Budi ini Ya, Pak. Siap. kenal sejak zaman dulu ya kan? Iya. Jika terdapat suatu bentuk dan suatu bangun dan dicerminkan terhadap garis vertikal sejajar sumbu Y, maka tentukan bayangan
hasil refleksinya dengan memilih salah satu jawaban yang tepat. Baik. Kira-kira yang mana nih jawaban? Menurut Budi yang mana nih jawaban yang benar untuk Kalau yang yang nomor 1, saya pikir yang mana ya Pak ya? Oh, yang B Pak. Yang B ya? Ya Pak. Bukan yang A ya? Yang A itu masa beda Pak bentuknya Pak? Ya, bukan yang C ya? Oh, itu lebih parah lagi Pak. Bawa Pak. Yang D? Apalagi Pak? Wah, berarti masih encer otaknya si Budi ya. Bagus, Bud. Sah. Ya Pak. Ya. Benar ya? Yes, Pak. Ya, ya. Bagus, bagus, bagus. Ini jawabannya sudah bagus ya. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya. Nanti bisa dilihat nilainya. Sementara sudah benar ya. Kemudian yang kedua. Yang mana, Bu? Yang kedua itu yang C ya Pak? Yang C atau yang B? Kalau yang B itu masa arahnya sama Pak? Kan saya Wah. takut tadi Pak. Wah, pintar. Betul ya. Soal yang ketiga hampir sama ya, hampir mirip dengan yang nomor 2 dan nomor 1 dan nomor 2. Siap. Oke, saya mau ke kelompoknya siapa ini ya? Iya Pak, Mubarok, iya. Mubarok. Gimana Mubarok? Iya, Pak. Ya. Sudah lihat ya nomor 3 dan nomor 4 ya? Ya, Langsung aja bisa dijawab nih pastinya nomor 3 dan nomor 4. Menurut kamu nih, yang nomor 3 jawabannya yang mana? jawabannya yang A, Pak. Yang A. Ya. Gimana teman-teman? Dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok. Tadi sudah didiskusikan ya? Ya, Oh ya sudah, berarti sudah bagus kelompoknya kelompoknya Mubarok sudah mengerjakan dengan bagus untuk yang bagian pertama. Sekarang bagian yang kedua, yang nomor 4. Coba hasilnya apa jawabannya? itu yang D berarti, Pak. Yang D ya? D. Oke, ya sudah benar yang D. Baik, terima kasih. Silahkan melanjutkan lagi kelompoknya untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya ya. Kelompoknya Mubarok. Baik, untuk yang soal kegiatan yang ketiga, seperti ini. Garis AB terletak pada bidang koordinat kartesius seperti Horizontal. pada gambar. Amati dan temukan bayangan garis AB di bawah ini jika dicerminkan oleh sumbu X atau garis yang horizontal itu. Nah, di sini Bapak masih kurang menambahkan ini tanda panah sama X ya, artinya yang garis ini, yang tengah-tengah yang hitam ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas ini adalah sumbu Y. Gitu ya. Datar X ya, Pak. Yang mendatar ya, yang X ya. Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Iya, Pak. Kalau lupa nanti nggak bisa mengerjakan, ya kan? Oke. Nah, sekarang dilihat titik A-nya itu ada di berapa koma berapa tuh? 2,1, Pak. Wah, berarti materi koordinat kartesius sudah sukses dan berhasil, ya. Kalau koordinat titik B berapa koma berapa? 5,3, Pak. Ya, Ya. Pak. Bagus. Nah, 5. sekarang dari A dan B itu ditarik garis lurus ya. Nanti akan dicerminkan terhadap sumbu X atau yang horizontal. Nah, hasil pencerminannya atau refleksinya itu nanti kira-kira di sebelah bawahnya atau di sebelah kirinya. Di bawahnya sumbu X Bawah, Pak. atau di kirinya sumbu Bawah, Y. Pak. Di bawah ya. Ya, Pak. Baik. Nah, ini kan ada pertanyaan nih ya. Bayangan titik A, yaitu 2,1 ini, direfleksikan terhadap sumbu X adalah A aksen. Jadi anak-anak, A aksen itu adalah menunjukkan ini adalah bayangannya. Kalau ada tanda aksen itu bayangannya. Kalau nggak ada berarti aslinya. Jadi bayangannya adalah titik-titik, koma titik-titik. Berapa, koma berapa, yuk. Saya, Pak. Nah, silakan. Yang Zainal, yuk Zainal. yang Berapa, koma berapa? X-nya itu 2, Pak. X-nya 2. Terus? Y-nya -1, Pak. Wah, pintar ya. Bagus. Nah, lanjut lagi. Zainal yang selanjutnya. Lagi sekalian ya.
Yang B, titik B. Saya lagi, Pak. Iyalah. Atau yang lain? Saya Pak, boleh Pak. Oh, dah. Budi ya, Budi. Yang B aksennya, Iya. X-nya 5, Iya. Y-nya itu negatif 3 Pak. Wah, bagus, pintar. Luar biasa ini ya. Anak-anakku semuanya pintar-pintar dan bisa menjawab soal ini dengan mudah ternyata. Nah, sekarang nih, silahkan nanti pilih ya bayangannya. Yang mana nih? Maka gambar bayangan garis api yang benar adalah A, gambarnya di sini, B, gambarnya di sini dan menghadapnya ke sana, yang C, gambarnya di sini, yang D, gambarnya di sini. Tadi soalnya seperti ini. Kira-kira sudah siap menjawab? Nah, Yang jawabannya A, Pak. A, Apa? B, C atau D? Yang A. A. Tepuk tangan ya. Pinter-pinter anak sekalian. Alhamdulillah. Untuk yang ini sudah kita langsung ke kegiatan yang terakhir ya, yang keempat. Baik. Apa? Segitiga ABC terletak pada bidang koordinat kartesius seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Kemudian yang warna merah ini sudah dipelajari di kelas 7 atau kelas 8, yaitu persamaan garis. Yang warna merah ini adalah namanya garis Y sama dengan X. Kemudian yang warna apa ini? Kuning ya. Kuning agak coklat ini Y sama dengan min X. Kemudian di bagian ini ada segitiga ABC dengan koordinatnya anak-anak sudah tahu ya kan koordinatnya di situ. Nah, kemudian dari segitiga ABC ini nanti akan kita cerminkan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian Y sama dengan X, dan yang terakhir dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Mohon dipahami dulu, dicermati dulu, silahkan dipahami, buka LKPD-nya, kembali ke LKPD lagi, silahkan dilanjutkan mengerjakan. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan, atau kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Nah, untuk pengisiannya, silahkan anak-anakku untuk mengisi titik koordinat bayangannya. Kalau tadi kan titik A-nya 2,1 ya. Nah, titik A di sini. Titik A itu adalah 2,1. Kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Ya. Ini sumbu X ya. Ya, Pak. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangannya berapa, berapa. Nah, kembali lagi ke gambarnya. A ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti yang datar ini bayangannya di mana? Di sini bukan? Iya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Iya. Ya Kelihatan. udah kalau yakin iya ditulis aja ya, tulis iya. Oh berarti bayangannya adalah berapa tadi? 2, negatif 1. Nah, silakan nanti anak-anak tulis di sini ya 2, negatif 1. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau satu ini bisa pasti yang lain bisa. Kalau angkanya 5,1 berarti nanti berapa, 5,1 berarti bayangannya 5, negatif 1. Wah, pintar. Kalau yang sekalian ya, yang C berarti 4, negatif 3. 4, negatif 3. Nah, ini kalau di sini ada angkanya, maka untuk yang P, nah ini begini anak-anak sekalian ya. Untuk P ini adalah sembarang titik ya nanti ya. Sembarang titik di mana titiknya adalah X, Y. Nah, X itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat dan ini juga berapapun angkanya nanti bisa dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dengan melihat pola yang tadi anak-anak sudah temukan di titik A, B, dan C, kemudian anak-anak bisa lihat polanya, maka anak-anak temukan rumusnya untuk menentukan bayangan dari X, Y. Nah, nanti akan berlaku secara umum. Begitu ya, kira-kira.
Baik, silakan anak bekerja lagi ya untuk mengerjakan soal yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Iya, Pak. Silakan anak kerjakan terlebih dahulu. Nanti salah satu untuk presentasi. Waktunya 2,5 menit lagi ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah langsung aja kita kita tampilkan untuk yang presentasi nomor 5 ini. Nomor kegiatan 4 ini ya. Kegiatan 4 ini tadi sudah kita temukan yang pertama yaitu titik koordinat A 2,1, maka bayangannya berapa tadi? 2, Ya. 1. Ya. Oh, pintar. 2, negatif 1. 1. Yang B, apa Bud? 5, negatif 1. Wah, das. Lagi. Yang C. 4, negatif 3. Ya, betul. Nah, sekarang kalau yang depan ini ganti X, yang belakang diganti Y, maka jadinya bagaimana ini? Menurut saya, Pak, jadinya X, Ya. negatif Y. Wah, benar. Ya, Budi benar. Ya, berarti udah pintar untuk pencerminan terhadap sumbu X, yaitu adalah kalau perhatikan X dan Y-nya tetap. Hanya yang berubah, Y-nya itu berubah menjadi negatif. Jadi yang bagian depan ini tetap, yang bagian belakang kemudian dikasih negatif. Itu yang sumbu X. Nah, sekarang yang sumbu Y. Yuk, siapa yang mau maju nih yang sumbu Y? Ijah, Pak, Ijah. Ija. Ija, sudah selesai belum Ija? Lihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Ya, siapa yang siap yuk? Nomor berapa? Akhirnya udah siap belum? Siapa yang siap yuk? Ya, saya Pak. Oke. Coba-coba. Yang 2 ya. Lihat Ya, lihat LKPD-nya. Ya, Pak. Ya. Untuk nomor 2, dia dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksennya itu minus 2,1. Ya, minus 2,1. Terus Dan yang D B. aksennya minus 5,1. Terus C aksen itu minus 4,3. kesimpulannya apa ini? Yang di situ itu min X, Y, Pak. Ini hasil dari kelompoknya Hairiah seperti ini. Nah, tanggapan dari teman-teman yang lain gimana nih? Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama? Sama-sama, Pak. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah bisa semua ini. Baik, langsung aja nih yang ketiga. Yuk, biar waktunya terbatas ya. Siap, sudah selesai belum? Kelompoknya siap? Udah, Pak, udah. Oke, siap yuk. Dong nomor 3. Ya. Yang nomor 3, titik A, Titik A. 2,1 direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, yang A aksennya jadi 1,2. Bagus. Yang Terus? titik B-nya, B aksennya 1,5. Terus. Yang C 4,3 itu jadi 3,4. Bagus. Nah, berarti Yang terakhir. kesimpulannya kalau X, Y tinggal dibalik jadi Y, X, Pak. Wah, pinter. Ya. Bagus. Ini hasil yang luar biasa. Bagaimana teman-teman yang lain menurut kelompok yang lain? Pak, sudah benar. Ya, sudah benar, Pak, sudah benar. Sudah benar. Sudah. Alhamdulillah, sudah benar semua nih ya. Ya. Oke, Ya, Pak. sekarang yang terakhir. Ya, yang terakhir siapa yang mau maju? Saya lagi, Pak. Saya belum dapat, Pak. Oh iya. Kasihan ini kalau nggak dapat ya. Sekarang saatnya untuk Fitria Yelka. Yuk, nomor 4 ya. Nomor 4 yang A 2,1 titiknya jadi A aksennya min 1,-2. Ya. Kemudian Terus? B-nya 5,1. B aksennya min 1,-5.
Bagus. Untuk Terus. yang C 4,3. C aksennya min 3,4, Pak. Oh ya. Di situ jadi Terakhir nih. E-nya X, Ada satu lagi. Y. E aksennya min Y, min X, Pak. Benar, Pak? Oh. Ya. Sudah selesai. Nah, sekarang menurut Udah, Pak. kelompok yang lain nih, menurut teman-teman yang lain. Sama nggak hasilnya? Jawabannya. Sama Pak. Sama-sama Pak. Nah, ya, menurut Bapak juga sudah benar semua. Anak-anak sudah mengerjakan dengan lengkap untuk pembelajaran hari ini dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 4. Baik, anak-anak. Yap. Untuk hari ini kesimpulannya adalah yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah sifat-sifat bayangan benda oleh pencerminan adalah yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah yang tadi ya, pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Nah, tadi anak-anak sudah menemukan dan sudah bagus. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ada 5 ya. Yang pertama adalah yang terhadap pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini ternyata. Nah, anak sekalian, untuk akhir ini, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak bisa melakukan refleksi ya. Refleksi ini linknya nanti Bapak kirimkan, bentar lagi ya Bapak kirimkan melalui grup WA untuk bisa dikerjakan secara online. Kemudian silahkan anak-anak kerjakan, di situ sudah ada soalnya, refleksi, silahkan anak-anak jawab sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian juga akan ada tes formatif ya, silahkan anak-anak kerjakan sesuai dengan kemampuannya melalui link kuisis ya yang diberikan di grup WA. Silakan anak kerjakan, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan dengan benar semuanya. Oke, sudah selesai mengerjakan ya. Kalau sudah selesai ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi materi tentang translasi ya. Kalau ini adalah refleksi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang translasi. Baik anak-anak, karena sudah selesai, waktunya sudah cukup, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.